Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Erwanto, spesialis keperawatan komunitas. Hari ini kita akan belajar bersama ya mengenai asuhan keperawatan pada lansia dengan demensia, ya, dengan penurunan fungsi kognitif atau demensia. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa angka kejadian demensia itu sangat tinggi sekali. Untuk itu peran perawat sangat penting untuk memberikan asuhan keperawatan pada lansia dengan demensia. Ada 3 pokok bahasan yang kita bahas gitu ya. Yang pertama, perubahan sistem kognitif atau penurunan sistem kognitif pada lansia. Yang kedua adalah konsep demensia, dan yang ketiga adalah asuhan keperawatan lansia dengan demensia. Perlu kita ketahui bahwa jumlah penduduk lansia baik itu di Indonesia maupun di dunia semakin lama semakin mengalami peningkatan. Terlihat jumlah penduduk lansia di Indonesia pun juga mengalami peningkatan. Begitu juga angka kejadian demensia diprediksi tahun 2030, tahun 2050 itu pun juga akan mengalami peningkatan. Itu kebutuhan perawatan demensia tentunya juga sangat tinggi. Kita nanti akan mempelajari beberapa konsep gitu ya, yang kita bisa melihatnya di buku referensi Miller gitu ya, tentang promoting cognitive wellness in all the adult, yaitu tentang konsekuensi fungsional negatif. Perubahan aspek kognitif apa saja yang terkait dengan penuaan? Nanti ada 3 hal, yaitu adalah sistem saraf pusat pada lansia mengalami penurunan, yang kedua adalah memori, yang ketiga adalah psychological development. Yang pertama adalah di susunan saraf pusat yang mengalami penurunan adalah pada bagian white matter. Jadi white matter di sini fungsinya adalah untuk untuk menghubungkan antara sel saraf satu atau neuron satu dengan neuron yang lainnya. Jadi menghubungnya adalah white matter. Yang kedua adalah berat otak pun juga mengalami penurunan. Terlihat di gambar ya, teman-teman. Yang ketiga adalah aliran darah ke otak juga mengalami penurunan. Padahal aliran darah ini fungsinya adalah sangat vital sekali, membawa oksigen ya tentunya dan nutrisi yang mengaliri otak. Syaraf atau neuron pun juga mengalami penyusutan. Jadi saraf di sini untuk menghantarkan impuls listrik dari satu tempat ke tempat yang lain itu pun juga mengalami penurunan. Neurotransmitter ini juga mengalami penurunan. Padahal neurotransmitter ini suatu zat kimia gitu ya, yang berfungsi untuk menghubungkan antara otak ke seluruh jaringan saraf dan mengendalikan beberapa fungsi tubuh. Jadi kalau ini mengalami penurunan ya tentunya beberapa informasi juga menurun gitu. Lipofisin juga terjadi akumulasi itu adalah penumpukan. Jadi terjadi akumulasi akibat proses penuaan gitu ya, karena lipofisin ini zat sisa metabolik. Jadi semakin banyak secara riset gitu ya, semakin banyak beberapa usia ya, meningkatnya usia, maka jumlah sampah hasil metabolisme pun juga akan mengalami peningkatan, dan ini yang akan menghambat beberapa pesan atau impuls listrik ya dari neuron satu ke neuron yang lainnya. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah yang pertama, proses penerimaan informasi akan menurun, dan semua refleks ya yang ada di dalam tubuh pun juga akan mengalami penurunan. Yang kedua adalah memori. Memori ini ibaratnya komputernya adalah untuk menyimpan informasi begitu ya. Di otak pun juga seperti itu. Memori ada 2, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Nah, pada lansia yang mengalami penurunan itu adalah memori jangka pendek. Jadi memori jangka panjangnya beberapa masih bagus. Jadi sering sekali kita melihat beberapa lansia itu yang diingat-ingat adalah pada saat dia mudanya dulu, pekerjaannya dulu pada saat muda. Tapi ingatan siapa kamu, cucunya namanya siapa, itu lupa. Nah, itu adalah penurunan memori jangka pendek, sedangkan memori jangka panjangnya masih bagus.
Berikutnya adalah perkembangan psikologikal. Jadi secara psikologis pun juga akan mengalami penurunan, terutama dalam pengambilan keputusan. Sehingga perawat penting sekali melibatkan anggota keluarga, begitu ya, anggota keluarga melibatkan lansia untuk mengambil suatu keputusan. Demensia sendiri, ya, kalau kita lihat, ya, ini gambaran otaknya ya, gambaran otak dan fungsi-fungsinya. Demensia merupakan suatu sindrom. Jadi demensia itu bukan suatu penyakit, tapi suatu sindrom atau kumpulan dari beberapa gejala-gejala. Ya, dan yang paling sering terjadi pada lansia adalah demensia Alzheimer. Gejalanya, ya, penurunan memorinya, berpikirnya, perilaku, dan kemampuan aktivitas sehari-hari. Dan tidak hanya masalah kognitif gitu ya, jadi masalah kepribadian pun juga mengalami gangguan. Beberapa diagnosis demensia ini kita dasarkan pada observasi klinik, riwayat, faktor dan faktor risiko, ya, gambaran otak dengan menggunakan MRI maupun data diagnosis yang lain. Jadi nanti mungkin kita akan belajar juga bagaimana melakukan assessment fungsi kognitif pada lansia dengan menggunakan suatu instrumen, namanya adalah MMSE gitu ya, Mini Mental State Examination, dan HVLT yang sering saya pakai, Hopkins Verbal Learning Test. Oke, demensia ada 4 macam ya, Alzheimer, vaskular, Lewy body, dan frontotemporal. Nanti sekilas kita akan membahas satu persatu. Jadi Alzheimer ini tadi ya, ini yang paling sering terjadi pada lansia, dan gambaran otaknya terlihat sekali perbedaan antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Pada Alzheimer ini terjadi penurunan fungsi neuron, sinaps, dan penurunan berat otak, dan terjadi penumpukan beta amyloid. Yang ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi beta amyloid ini terjadi akumulasi atau penumpukan menjadi sebuah plak. Ya, plak-plak di sini yang nantinya akan mengganggu proses impuls saraf dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Berikutnya adalah perubahan neurotransmitter, yaitu terjadi degenerasi neuron dan kematian, akhirnya berdampak pada kematian sel. Jadi efek-efeknya neurotransmitter, ya, penurunan reseptor serotonin, produksi asetilkolin, asetilkolinirase, dan lain sebagainya, sehingga terjadi perubahan kognitif dan perilaku pada lansia. Nah, ini kita bisa melihat di gambar. Ya, faktor-faktor resikonya juga sudah ada ya, mulai dari faktor genetik, ternyata Alzheimer disease ini juga diturunkan gitu ya. Artinya ada resiko orang tuanya mengalami Alzheimer, maka akan berdampak juga pada anaknya meskipun tidak begitu banyak. Proses inflamasi, depresi, penyakit-penyakit hipertensi, hiperlipidemia, resiko merokok, obesitas, penyakit jantung, atrial fibrillation, gangguan mental ringan, aktivitas fisik maupun diet tinggi. Ada beberapa tahapan-tahapan ya, Alzheimer disease juga punya tahap. Yang pertama adalah MCI. MCI ini peralihan dari normal ke demensia. Jadi mild cognitive impairment. Kerusakannya pun juga masih ringan. Yang kedua berat ya, sedang, dari mild to moderate, jadi mulai sedang itu sudah mulai terjadi penurunan pada pengaturan memorinya, bahasa maupun kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Dan berat, ini lebih berat, terjadi atrofi di beberapa bagian di dalam otak. Yang kedua adalah demensia vaskuler. Vaskuler ini adalah pembuluh darah ya yang ada di otak. Ya, sama seperti penyakit stroke gitu ya, jadi bisa terjadi pecahnya atau sumbatan pada pembuluh darah dan mengenai pada area white matter tadi. Beberapa penyakit kardiovaskuler ini menjadi penyebab utama ya terjadinya demensia vaskuler, dan kejadiannya mendadak sehingga perlu penanganan segera, berbeda dengan demensia Alzheimer tadi. Ini. Berikutnya adalah Lewy body demensia. Lewy body demensia ini terjadi penumpukan abnormal protein, namanya Lewy bodies atau alpha-synuclein ya. Mirip dengan Parkinson disease. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah Parkinson disease ya, tanda-tandanya mirip seperti itu gitu ya. Cuma bagiannya berbeda. Kalau LBD, Lewy body demensia ini
berada di korteks cerebral dan kemungkinan di bagian substansi nigra, sedangkan Parkinson disease hanya di bagian substansi nigra saja. Kalau substansi nigra ini kan tujuannya adalah untuk aktivitas motorik begitu ya, sehingga pada LPD di sini ada gejala tremor sama seperti Parkinson. Nah, ini beberapa gejalanya. Ada halusinasi penglihatan, seperti melihat sesuatu tapi sebenarnya tidak ada, halusinasi. Gangguan tidur, perubahan kognitif tiba-tiba, dan gangguan pergerakan atau tremor. Yang keempat, yang terakhir di sini frontotemporal demensia, berkaitan dengan kondisi neurogeneratif ya, pada salah satu tipe protein neuron yang disebut tau yang menyebabkan atrofi pada lobus di frontal dan temporalis seperti namanya gitu ya. Selain itu juga terjadi penumpukan protein TDP43 gitu ya, TDP43, sehingga terjadi perubahan pada perilaku, lebih mengarah perilaku dan bahasa. Ini kira-kira. Oke, ini beberapa level-level demensia dan dampaknya. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya di slide ini, mulai dari level normal, nggak ada keluhan, penurunan berkaitan dengan penuaan, MCI, sampai ke demensia berat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi asuhan keperawatan lansia dengan demensia ya, yang mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Pengkajian, jadi hal apa saja yang penting yang perlu kita kaji? Ada 3 hal ya, dari faktor pengganggu proses pengkajian, initial assessment atau pengkajian awal, dan pengkajian lanjut. Jadi faktor pengganggu proses pengkajian perlu kita tahu bagaimana sikap keluarganya atau caregiver terhadap lansia yang mengalami demensia, perlu kita kaji. Bagaimana mitos-mitos ini juga sangat penting sekali kaitannya dengan budaya begitu ya. Jadi banyak orang yang menganggapan bahwa demensia itu suatu hal yang normal. Pikun itu ya normal, sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Bahkan di beberapa tempat ini bisa dijadikan orang demensia dikucilkan dan tidak diajak beraktivitas, bahkan dibuat sebagai lucu-lucuan. Dan di sisi lain banyak anggota keluarga yang stres. Nah, anggota keluarga yang stres, bagaimana caranya merawat anggota keluarga yang mengalami demensia tadi? Dia tidak mampu. Berikutnya adalah kurang informasi, ini juga sangat penting sekali. Bagaimana seberapa jauhkah informasi merawat lansia dengan demensia? Berikutnya pengkajian awal, karena penurunan fungsi kognitif terjadi secara perlahan, maka kita perlu waktu sebenarnya, tidak hanya sehari 2 hari, bahkan seminggu 2 minggu, bahkan beberapa bulan untuk mengkaji bagaimana fungsi kognitifnya, bagaimana keluhan-keluhan fisiknya. Ya, itu kita perlu melakukan assessment lebih mendalam lagi, dan perlu melibatkan tim multidisiplin lain. Jadi tidak hanya perawat saja, tapi kita perlu melibatkan tim yang lain seperti puskesmas, gitu ya, dokter, psikiater, kerja sosial, terapi-terapi rehabilitatif, ya. Dan tim-tim tersebut juga harus bekerja sama dengan keluarga maupun caregiver untuk memperoleh informasi yang tepat. Jadi peran perawat di sini sebagai leader yang bertanggung jawab berkoordinasi tentang informasi dan memfasilitasi komunikasi antara tim tadi ya, dengan lansia maupun dengan anggota keluarga maupun caregiver. Berikutnya pengkajian lanjut. Kita tahu bahwa tadi ya, demensia bukan suatu penyakit tapi suatu sindrom. Jadi gejalanya sangat banyak sekali, mungkin bisa lebih dari 2-3 atau lebih dari itu. Jadi kita harus tahu perubahan-perubahan apa saja, perubahan kognitifnya, psikososialnya, misalkan perubahan status mentalnya, perubahan kemampuan si aktivitas sehari-harinya, atau dengan perilaku yang kaitannya dengan pengobatan, kecemasan, tidak nyaman, atau beberapa faktor lain. Ya, kita menggunakan diagnosis keperawatan menggunakan Nanda, masih belum ada yang update gitu ya, kita masih menggunakan Nanda 2018-2020. Diagnosis keperawatan utama ini bisa kita tegakkan adalah chronic confusion.
Ini kodenya, definisinya, namun tidak menutup kemungkinan banyak faktor yang lainnya. Ini ya, misalkan berkaitan dengan faktor psikososial, maka kita bisa mengambil diagnosis ketakutan, kecemasan, putus asa, penurunan kerusakan memori, sosial isolasi, dan lain sebagainya. Atau berkaitan dengan kemampuan fungsional, ya, kita bisa mengambil masalah wandering ya. Jadi kalau di diagnosis nada bahasa Indonesia ya, nada bahasa Indonesia keluyuran ya, gitu ya, ada diagnosis keluyuran tuh dari nutrisinya sampai ke ketidakefektifan manajemen kesehatan kaitannya dengan terapeutik atau pengobatan. Caregiver pun juga perlu kita perhatikan. Jadi fokus kita tidak hanya pada lansia yang mengalami demensia saja, tapi bagaimana anggota keluarga yang merawat gitu ya. Itu perlu kita perhatikan bersama-sama. Itu ya beberapa diagnosis yang mungkin tampak gitu ya. Disable family coping, caregiver role strain, resiko caregiver role strain gitu ya. Punya beberapa diagnosis. Perencanaannya kita perencanaan keperawatan gitu ya. Kita harus tentukan dulu tujuannya untuk meningkatkan beberapa level-level fungsi, tentunya sampai ke level fungsi yang tertinggi begitu. Jadi beberapa ya, tujuan kita lakukan asuhan keperawatan di sini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yang tertinggi. Ini ada beberapa ya, kalau kita menggunakan NOC, Nursing Outcome Classification, ini kebutuhan lansia dengan demensia. Ya, ada beberapa. Begitu juga dengan caregiver, karena caregiver juga akan membutuhkan semua informasi terkait dengan demensia. Ya, ada beberapa kebutuhan-kebutuhannya ya, sesuai dengan NOC, hampir sama, bahkan sama ya dengan NOC-nya lansia dengan demensia tadi. Selanjutnya adalah nursing intervention. Kita acuannya adalah NIC, Nursing Intervention Classification ya. Ada beberapa hal, banyak sekali ya, mulai dari active listening, activity therapy, anxiety reduction, sampai ke touch atau terapi sentuhan. Jadi ternyata tidak cuma penkes saja begitu ya, tidak hanya memberikan penyuluhan saja, tapi beberapa terapi-terapi ini banyak sekali yang harus kita berikan kepada lansia. Sedangkan caregiver, ya ada beberapa terapi, ini berbeda tentunya pendekatan keperawatan pada lansia demensia dengan caregiver. Ini beberapa terapi yang bisa kita berikan gitu ya, atau intervensi yang bisa kita berikan berdasarkan NIC. Nah, ini saya mengambil contoh terapi yang sudah saya lakukan gitu ya. Ini sudah saya lakukan dan saya publikasikan berupa terapi puzzle terapi. Ini saya publikasikan di jurnal Bali Medical Journal, Index Web of Science. Ini tahun 2020 gitu ya. Tahun ini saya publikasikan efektivitas puzzle terapi terhadap fungsi kognitif pada lansia demensia yang ada di Panti Brida. Ternyata mereka lansia-lansia di Panti Brida setelah bermain puzzle terjadi peningkatan pada fungsi kognitif, tampak pada gambar ini. Ini kan saya seminarkan juga pada saat itu di ASEAN Conference on Healthy Aging gitu ya, di Bali. Ini bentuk dari puzzle ya. Dari beberapa puzzle ini, tumpukan balok ini, beberapa lansia mencoba untuk menyusun berdasarkan gambar yang telah saya berikan. Ya, ini adalah salah satu bentuk balok ya. Jadi beberapa lansia tadi mencoba untuk menyusun kumpulan dari balok-balok tersebut. Berikutnya ini juga hasil penelitian saya gitu ya, terkait dengan perbedaan efektivitas art terapi dan brain gym. Jadi selain puzzle tadi, mungkin lansia bisa melakukan terapi, salah satunya adalah terapi seni, itu dengan menggambar gitu ya, dengan menggambar dan senam otak. Sehingga hasil penelitian tersebut gitu ya, beberapa lansia mengalami peningkatan fungsi kognitif maupun intelektual. Ini juga di Panti Brida atau PPSDW Yogyakarta. Ini saya publikasikan di jurnal Strada, Jurnal Ilmiah Kesehatan.
Ini beberapa bentuk intervensi-intervensi. Ya, dari intervensi tadi sebenarnya yang paling utama adalah kita meningkatkan kualitas hidup, gitu ya, meningkatkan kualitas hidup lansia dengan demensia. Tentunya ada 9 kriteria untuk meningkatkan untuk indikator kualitas hidup lansia demensia tadi: kesehatan, kemandirian, motivasi diri, interaksi sosial, keamanan keuangan, kesejahteraan psikologis, keamanan dan privasi, agama, spiritualitas, dan memaknai arti hidup. Baik, selanjutnya kita coba melihat bagaimana intervensi keperawatan pada beberapa setting area atau setting tempat, gitu ya. Yang pertama adalah di long term residential assisted living and nursing facilities. Jadi kalau di sini mungkin semacam kayak di Panti Brida, gitu ya. Di Panti Brida harusnya di situ ada SCU, yaitu ada Special Care Unit. Kalau di Miller di luar negeri sudah ada beberapa, gitu ya, tempat-tempat khusus dan spesial ya, untuk lansia demensia. Ini salah satu intervensinya, beberapa intervensinya, bisa modifikasi lingkungan, keterlibatan dari keluarga, perencanaan perawatan individu, program aktivitas demensia, pelatihan khusus untuk demensia, gitu ya, maupun beberapa staf, ada seleksi staf khusus yang bisa merawat lansia dengan demensia. Ini beberapa kegiatan-kegiatannya. Oke. Nah, selain itu berikutnya adalah di acute care. Acute care misalkan di sini di perawatan rumah sakit, ya, di hospital. Di rumah sakit, perawat di rumah sakit tidak hanya mengatasi keluhan akut pasiennya juga, tapi juga dampak perilaku yang ditimbulkan akibat demensia yang diperburuk oleh kondisi seperti masalah kesehatan, lingkungan, rumah sakit, caregiver yang tidak familiar, dan perubahan rutinitas. Perawat juga mengajarkan kepada caregiver tentang perawatan demensia yang ada di rumah. Hari meskipun di rumah sakit, perawat juga mengajarkan perawatan demensia kepada caregiver yang merawat. Di komunitas masyarakat, ya, di masyarakat lansia yang tinggal dengan anggota keluarga. Ini fokusnya pada peningkatan fungsi lansia demensia dan menurunkan beban caregiver, meningkatkan kualitas hidup lansia maupun caregiver. Fokusnya di 4 hal itu. Beberapa program-programnya, gitu ya, memberikan dukungan, program promosi kesehatan, aktivitas seseorang untuk mengatasi masalahnya, misalkan latihan-latihan senam otak, pencegahan jatuh, senam puzzle tadi, gitu ya. Perawat juga bisa membentuk support group. Jadi kalau di Yogyakarta, gitu ya, di Yogyakarta kami bersama dengan Yayasan Indonesia Ramah Lansia itu membentuk suatu program, namanya adalah Demensia Care Corner. Ya, namanya adalah Demensia Care Corner yang ada di Yogyakarta, khususnya di Desa Wedomartani. Itu mengumpulkan beberapa caregiver, anggota keluarga yang merawat atau tetangganya, gitu ya, yang memiliki masalah lansia, tidak hanya yang demensia tapi semua lansia, karena semua lansia berisiko mengalami demensia. Berikut kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Ada Demensia Care Corner, art terapi, gitu ya. Ada art terapi seni menggambar. Di sini kami melibatkan cucunya, jadi bersama dengan cucunya, intergenerational education, gitu ya. Jadi pendidikan antar generasi bersama dengan cucunya menggambar bersama. Ini termasuk art terapi, hasil demensia dan lain sebagainya, bercerita. Berikutnya adalah tentang modifikasi lingkungan, gitu ya. Ada beberapa untuk meningkatkan keamanan dan fungsi melalui modifikasi lingkungan. Mungkin bisa dilihat di gambar, mulai dari kebisingan, ya, menciptakan suasana yang santai, tidak bising. Ya, kalau perlu musik yang disukai oleh lansia, instrumental, langgam Jawa misalkan kalau itu di Jawa, gitu ya. Lantai jangan sampai licin, menciptakan warna-warna yang kontras supaya tidak membahayakan pasien. Artinya adalah
Karena pada lansia itu mengalami penurunan sensitivitas warna, maka ya kita buatlah beberapa warna yang kontras, terutama untuk di pintu atau di tempat turunan atau naikan, itu kita buat warna yang kontras supaya lansia bisa lebih hati-hati, supaya tahu gitu ya. Pencahayaan juga seperti itu, jangan sampai redup. Desain kamar mandi, tempat untuk keluar, pintu keluar, benda sekitarnya, taman, tanaman, atau ada beberapa hewan misalkan burung, ikan, kucing dan lain sebagainya. Perabotan juga kita safety, kita upayakan yang safety gitu ya, kursi, meja, alat-alat keselamatan, pagar, kalau perlu ada pagar supaya nanti lansianya tidak keluar rumah gitu ya. Interaksi sosial tetap kita dampingi, tetap kita ajak lansia untuk berinteraksi di luar. Dekoratif rumah, alat-alatnya berisiko atau berbahaya perlu kita amankan, kayak pisau, produk beracun dan lain sebagainya. Dan berikutnya komunikasi itu sangat penting sekali. Komunikasi baik itu verbal maupun non verbal, kita bisa sentuhan dengan menggunakan sentuhan, touch ya, dengan menyentuh, ekspresi wajah, intonasi suara dan bahasa tubuh ya, supaya nanti bisa mengerti oleh lansia dengan demensia. Informasi juga kita penting memberikan informasi tentang obat gitu ya, perlu kita ajarkan kepada caregiver-nya terutama, karena kalau lansianya ya nanti ya percuma gitu ya, karena lansianya juga mengalami gangguan daya ingat atau demensia. Maka caregiver perlu tahu obat-obatannya, jenis-jenisnya, efek samping dari obat itu apa saja, efek samping beratnya apa saja gitu ya, sehingga ketika nanti ada efek-efek samping dari obat-obatannya dikonsumsi oleh lansia tadi, caregiver bisa tahu gitu ya, oh ternyata ini efek samping dari obat, bukan efek yang lainnya gitu. Namun sebenarnya ini yang penting ya, tidak ada gitu ya, obat-obatan farmakologis itu yang lebih efektif daripada intervensi non farmakologis. Jadi intervensi non farmakologis tadi, intervensi keperawatan itu sangat-sangat penting sekali, bahkan sangat-sangat bisa sangat signifikan gitu ya untuk mencegah gitu ya, untuk mencegah lansia demensia. Memang sih kalau sudah mengalami Alzheimer itu sangat susah, tapi bagaimana upaya pencegahannya, mulai dari MCA tadi kita cegah supaya nanti tidak jauh ke arah sedang sampai berat. Yang terakhir adalah nursing evaluation. Dari evaluasi keperawatan perlu kita evaluasi berdasarkan, setelah kita melakukan intervensi tadi, berdasarkan tujuan ya gitu ya, misalkan tujuan yang kita capai bersama tadi gitu ya, yang kita tulis bersama di NOC tadi sudah tercapai atau belum, apakah klien gitu ya menerima informasi yang telah kita berikan, intervensi yang kita berikan atau tidak, apakah caregiver puas terhadap kualitas hidupnya, kualitas hidup lansia maupun kualitas hidupnya sendiri gitu ya, meskipun banyak beban dalam situasi seperti ini, atau caregiver aktif atau tidak dalam kegiatan yang kita kumpulkan tadi, support group tadi. Karena caregiver di sini tidak hanya anggota keluarga gitu ya teman-teman, jadi bisa tetangganya, bisa suami atau istrinya kalau misalkan lansia tinggal sendirian di dalam rumah, atau orang-orang lain yang memang peduli terhadap lansia tadi. Karena ada beberapa lansia yang tinggal sendirian di dalam rumah, terus siapa dong? Ya, tetangganya nanti yang jadi caregiver gitu ya. Baik, begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan terkait dengan asuhan keperawatan pada lansia dengan demensia. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.